فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita masih pada pembahasan nasakh kemarin tentang bantahan dari Syekhul Islam, kemudian Syinqiti dan yang lainnya tentang permasalahan apa? Masalah apa jangan ya? Nah, tentang nasakh ila ghairi badal. Yang rajih tentang masalah ini apa? Tidak ada dalam syariat. Apa dalil utama? Apa Zain? Nah, ayat ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Baik. Tidak mungkin tanpa ada pengganti. Karena Allah katakan mesti akan didatangkan yang lebih bagus atau yang semisalnya. Baik. Selesai kan ini? Belum? Baik. Kita baca. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala kama fi majmu'il fatawa. Wal makna amanan sakhuhu minal ayat. Ini makna apa yang dimaksud wal makna? Makna ayat. Manan sakh min ayatin aw nunsiha. Jadi yang sekarang dibahas oleh Syekhul Islam rahimahullah. Ay manan sakhuhu minal ayat allati anzalnaha aw nu'akhiru nuzulahu minal ayat allati lam nunzilha ba'du na'ti bi khairin minha aw mithliha. Fakama annahu yu'awwidhuhum minal marfu'i yu'awwidhuhum minal muntadhar. Kayaknya sudah ini. Ini sudah ini, iya. Nah, yaitu bahwasanya yang kami hapus dari ayat yang telah kami turunkan atau kami akhirkan dalam menurunkan ayat-ayat tersebut yang belum kami turunkan, maka mesti akan kami datangkan yang lebih bagus atau yang semisal. Jadi mesti diganti dengan sesuatu yang lebih bagus atau semisal. Itu intinya. Kemudian tsumma qala rahimahullah wa ala ma dzakar fayatawajjahu al-ihtijaju bi hadhihi al-ayati ala annahu la yansakhul Qur'an illa Qur'an la yansakhul Qur'ana illa Qur'anun. Mana? Yang terakhir sampai mana? Oh, ini belum selesai yang nukilan ini. Baik. Tandain kalian ya, enggak ada pena, enggak ada. Dikasih bulatan kalau yang belakang di titik. Jadi kita kembali ke paragraf sebelumnya. Di mana beliau mengatakan walihada lam yaj'alil badala likulli ma lam yunzilhu.
Falamma nasa'ahu fa akhara nuzulah. Idh law kana kullu ma lam yanzil yakunu lahu badalun lazima inzalu ma la nihayatalah. Ya, oleh karena itulah Allah tidak menjadikan badal pengganti untuk semua perkara yang belum Allah turunkan. Tayyib. Tapi ya tatkala Allah nasa'ah, yaitu diakhirkan, maka diakhirkan pula menurunkan badalnya. Sebab kalau seandainya semua perkara yang belum diturunkan memiliki badal, maka melazimkan untuk menurunkan perkara yang tidak ada habisnya. Kenapa? Karena yang belum turun masih ada badalnya. Badal ini juga ada badalnya terus. Bal makana yu'lamu annahu sayanziluhu wa qad akhara nuzulahu yakununa faqidihi ila hinin yanzilu kama yafqiduna ma nazal thumma nusikha fayaj'alu subhanahu lihada badalan wa lihada badalan. Tapi apa saja yang Allah ketahui Allah akan turunkan, kemudian Allah akhirkan menurunkannya. Sehingga orang-orang yang kehilangan, ya yakununa faqidihi ila hinin yanzilu, yaitu manusia akhirnya enggak mendapati ayat tersebut, sampai turun yang baru. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hapus, dan Allah jadikan untuk yang dihapus ini badal. Wa amma ma anzalahu wa aqarrahu indahum wa akhara naskhahu ila waqtin fahadha la yahtaju ila badal fa innahu nafsuhu baqin. Walau kana hadha muradan lakana kullu qur'anin qad nasakhahu yajibu an yanzila qabla naskhihi ma huwa mithluhu aw khairun minhu. Adapun yang Allah turunkan kemudian Allah setujui di sisi mereka, dan Allah akhirkan menghapusnya sampai waktu tertentu, maka ini tidak membutuhkan kepada badal. Karena apa? Karena hukumnya itu tetap. Nah, seandainya yang dimaksud seperti ini, tentunya semua Al-Quran telah Allah hapus. Semua Al-Quran yang telah Allah hapus wajib untuk menurunkan sebelumnya sesuatu yang akan menghapusnya yang semisal atau lebih bagus darinya. Tsumma idza nasakhahu ya'ti bi khairin minhu aw mithluhu. Ya'ti bi khairin minhu aw mithlihi fayakunu likulli mansukhin badalun qabla naskhihi wa badalun ba'da naskhihi. Wal badal alladhi qabla naskhihi labtida'a linuzuri faljibu an yanzila min awwalil amri fayalzamu nuzula dzalika kulli fi awwalil wahyi wa hadha batin. Kalimat panjang fanifillah yang kalau kita lihat mutar-mutar ini. Intinya apa? Intinya beliau ingin menjelaskan bahwasanya ayat manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, intinya apa yang Allah Subhanahu wa taala hapus hukumnya, maka mesti akan Allah datangkan yang lebih bagus dengannya atau yang semisal dengannya. Kemudian apakah sesuatu yang kembali ke hukum asal itu
misalnya kembali ke hukum mubah misalnya, itu termasuk juga apa? Termasuk juga nasakh ila badal. Nasakh ila badal, karena itu adalah pengganti dari hukum yang telah ditetapkan. Tayyib. Dan konteks Syekhul Islam memang konteks sedang membantah dan menunjukkan kelaziman-kelaziman batil dari pendapat mereka-mereka yang mengatakan adanya nasakh ila ghairi badal. Tsumma qala rahimahullah wa 'ala ma dzukir fa yatawajjahu al-ihtijaj bi hadhihi al-ayah 'ala annahu la yansakhul Qur'ana illa Qur'anun kama huwa madhhabu Syafi'i wa huwa ashharu riwayataini 'inda al-Imam Ahmad bal hiya al-mansubatu anhu sarihan alla yansakhal Qur'ana illa Qur'anun fayaji'u ba'dah. Illa Qur'anun yaji'u ba'dahu. Maka berdasarkan perkara yang disebutkan tadi, diarahkan pengambilan hujjah dengan ayat ini bahwasanya tidak akan menghapus hukum Al-Qur'an kecuali Al-Qur'an juga. Sebagaimana ini mazhab Syafi'i. Dan ini yang paling masyhur dari dua riwayat di sisi Imam Ahmad. Bahkan itu yang dinisbahkan kepada yang mansus yang nas dari beliau secara tegas bahwasanya tidak akan menghapus Al-Qur'an kecuali ayat Al-Qur'an juga yang datang setelahnya. Wa 'alaiha 'amatu ashabih, dan di atas pendapat ini yaitu bahwasanya tidak akan menghapus Al-Qur'an kecuali Al-Qur'an juga, mayoritas dari pengikut Imam Ahmad. Kenapa? Wa dzalika li anna Allah qad wa'ada annahu la budda lil mansukhi min badalin mumathilin aw khairin. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwasanya mesti untuk sesuatu yang dihapus itu ada ada pengganti yang semisal atau lebih bagus. Wa wa'ada bi anna ma ansahul mu'minin fa huwa kadzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya apa saja yang Allah jadikan kaum mukminin lupa, dalam artian langsung diangkat dari dada-dada mereka, langsung mereka terlupakan ayat tadi. Yaitu maksudnya dihapus dari dada-dada, dari hafalan mereka. Itu juga termasuk yang demikian, yaitu termasuk dalam perkara yang memang ingin Allah Subhanahu wa taala hapus. Mesti akan didatangkan yang lebih bagus atau semisal. Karena Allah tentunya ketika menghapus, Allah mengetahui bahwasanya dengan dihapusnya itu lebih bagus, ya tidak? Wa anna ma akharahu falam ya'ti waqtu nuzulihi fa huwa kadzalik. Dan bahwasanya apa saja yang Allah akhirkan, Allah akhirkan untuk menurunkannya karena belum datang waktu untuk turunnya, itu juga demikian. Wa hadza kulluhu yadullu ala annahu la yazalu 'indal mu'min al-Qur'an alladhi rufi'a aw ukhira. La yazalu 'indal mu'mini al-Qur'anu alladhi rufi'a aw ukhira mithlahu aw khairun minhu. Mithluhu berarti ini susunannya la yazalu 'indal mu'min al-Qur'an. La yazalul Qur'an 'indal mu'min, berarti isim zalanya Qur'an. La yazalu 'indal mu'mini al-Qur'anu alladhi rufi'a aw ukhira mithluhu aw khairun minhu. Bahwasanya yang Allah akhirkan sebelum waktunya, sebelum datang waktu turunnya, itu juga demikian. Dalam artian diakhirkannya hal tersebut itu lebih bagus. Dan ini semua menunjukkan bahwasanya
Nah, senantiasa ada pada orang beriman itu Al-Quran yang diangkat atau diakhirkan, tapi sesuatu yang semisal atau lebih bagus darinya. Walau nusikha bi sunnah fa in lam ya'ti Qur'anun mithluhu aw khairun minhu fa huwa khilafu ma wa'adallah. Dan seandainya Al-Quran itu dimansukh dengan sunnah, kemudian tidak datang Al-Quran yang semisal atau lebih bagus darinya, maka ini menyelisih apa yang Allah janjikan. Dalam artian di sini pada paragraf ini akhwanifillah, diambil dari ayat manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Pendapat apa? Bahwasanya tidak bisa menghapus ayat Al-Quran kecuali Al-Quran yang semisal. Itu intinya. Kalau seandainya Al-Quran bisa dihapus dengan sunnah, tayyib, walaupun tidak datang ayat Al-Quran yang semisal atau lebih bagus darinya, maka ini menyelisihi ayat. Ini menurut pendapat Syafi'i dan Imam Ahmad. Qultu ammal badal falabudda minhu kama wa'adallah. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menegaskan yang rajih dalam masalah ini, adapun badal, adapun pengganti, maka memang mesti harus ada sebagaimana yang Allah janjikan. Wa amma kaunuhu la yunsakh illa bi Qur'anin fa fihi nadhar. Adapun keadaan bahwasanya tidak dihapus kecuali dengan Al-Qur'an, maka ini butuh dicek lagi sebagaimana akan datang. Fa innal kulla wahyu, karena masing-masing semuanya adalah wahyu. Boleh saja Al-Quran dihapus dengan sunnah, karena semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendapat yang disebutkan di depan, pendapat Syafi'i, juga yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad, ini pendapat yang lemah berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan masalah apakah boleh menghapuskan ayat Al-Quran dengan sunnah. Yang rajih apa? Boleh, tidak harus Quran dengan Quran, sebagaimana nanti akan datang. Alasannya apa? Karena semuanya wahyu. Qala ta'ala ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Cuman poin terpenting yang kita ambil pada penukilan yang panjang ini, akhwan fillah, yaitu bantahan untuk mereka-mereka yang mengatakan bolehnya nasakh ila ghairi badal. Berarti tidak ada badal setelah ada penghapusan hukum. Ini tidak mungkin, karena menyelisihi zahir ayat. Ini maksudnya. Sekarang akan dibahas jenis-jenis nasakh. Qala rahimahullah, tsummal kitabu bil kitabi yunsakhu ka sunnatin bi sunnatin fatunsakhu. Hadza taqsimun akhar wa huwa bin nadhar ila an-nasikh hal huwa ayatun aw hadits. Ini pembagian yang lain dari pembagian apa? Nasakh. Dilihat dari sisi an-nasikhnya, yaitu yang menghapus. Yang menghapus itu apakah ayat Al-Quran ataukah sunnah atau hadis. Kalau pembagian yang lalu, tayyib, pembagiannya apabila dari sisi ada tidaknya pengganti atau kondisi yang menggantikan, tayyib, yaitu nasakh ila badal khairin minhi ila badalin khairin minhu atau bimithlin minhu bimithli. Kemudian nasakh ila ghairi badal yang kita bahas terakhir ini, atau dalam istilah yang lain nasakh ila akhaf atau asyad. Kemudian juga kemarin pembahasan apa jenis-jenis nasakh dari sisi apa? Tulisan saja, bukan hukumnya. Kemudian nasakh hukum tapi tidak tulisannya. Kemudian nasakh kedua-duanya. Sekarang jenis yang lain dari pembagian nasikh wan mansukh, dilihat dari sisi yang menghapus. Al-qismul awal naskhul Qur'ani bil Qur'an. Ya, penghapusan ayat Al-Qur'an dengan Al-Qur'an juga. Mithaluhu al-ayatul mutaqaddimah allati dzakarna. Ayatul musabarah indal qital. Mana yang menunjukkan nasakh?
Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Wa ayatus shaum mana Ahmad? Faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Wa ayatun najwa mana Mbak Zaid? Nah, asyfaqtum an tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasul. Ketika apa munajah. Baik. Karena awalnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Kemudian nah, terus yang menghapus yang setelahnya tadi asyfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwakum shadaqah. Kemudian wa ghairuha katsir, yang lainnya apa? Dengar ya. Ini katsir. Wa ghairuha katsir apa? Contohnya al-ayah bil ayah. Tentang iddah mutawaffa, mana hukum yang tetap? Nah, walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhuri wa asyra. Baik, yang lainnya lagi? Al-Qur'an bil Qur'an. Tentang apa? Masalah keluarga Nabi di surat Al-Ahzab. Tentang tidak bolehnya Nabi SAW apa ayatnya? Wala an tabaddala bihin la yahillu lakan nisa min ba'd wala an tabaddala bihin. Tayyib, di Al-Ahzab ini pun susunannya Khanifillah. Nah, yang awal dengan susunan di akhir suratnya nasikh wal mansukh-nya terbalik. Dalam artian tidak urut sesuai dengan apa? Dengan susunan surat, susunan ayat dalam surat tersebut. Ayat yang tadi di ayat yang ke-52, la yahillu lakan nisa min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwaji walau a'jabaka husnuhun illa ma malakat yaminuk. Nah, menunjukkan apa? Nabi tidak boleh. Nah, tidak boleh untuk menikah. Tapi kemudian di akhirnya Alhamdulillah, nah ini hukum ini dihapus dengan ayat yang ke-40. Ayat ke-50. Nah, ayat ke-50. Ya ayuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun wa ma malakat yaminuk. Inilah yang apa? Yang kemudian sebagai nasikh menurut pendapat yang rajih. Jadi ayat ke-50 menghapus hukum ayat yang ke-52 dari surat Al-Ahzab. Ini contoh naskhul Quran bil Quran. Al-qismu tsani naskhus sunnati bis sunnah. Mithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam
kuntu nahitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Wa qawluhu kuntu nahitukum anil intibadi fil aw'iyah fantabidu fil aw'iyati kulliha wa la tashrabu muskira. Nah, ini jelas. Ya, di sini penegasan dulu aku melarang, kemudian sekarang diperbolehkan untuk ziarah kubur. Demikian pula dulu dilarang membuat nabidh dalam wadah-wadah. Kemudian diperbolehkan untuk membuat nabidh dalam semua wadah. Yang jelas jangan meminum dalam keadaan sudah memabukkan. Hadits Buraidah radhiyallahu anhu fi Muslim. Wa kadzalika an-nahyu 'an iddikhari luhumil adhahi. Telah lewat. Nasakh sunnah bi sunnah. Qala rahimahullah wa lam yajuz an yunsakhal kitabu bi sunnatin bal aksuhu shawabu. Nah, ini pendapat sesuai dengan nas yang ditetapkan oleh Imam Ahmad. Demikian pula sesuai dengan pendapat Syafi'i yang disebutkan tadi, yaitu al-kalamul an ala naskhil kitabi bi sunnah. Dhahaba al-muallif wa huwa madhhabun lisyafi'i anna al-kitaba la yunsakhu bis sunnah wal aksu yahsul ya naskhu sunnati bil kitab. Ini boleh. Tayyib. Ini pembahasan tentang apa bolehnya menghapuskan Alkitab dengan as-sunnah. Nah, ini muallif berpendapat sebagaimana Imam Syafi'i bahwasanya Alkitab tidak bisa dihapus dengan as-sunnah, tapi sebaliknya boleh. Nah, as-sunnah boleh dihapus hukumnya dengan Al-Quran. Adapun dalil dan contohnya kita akhirkan.